والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Keluarga besar Majelis Kajian Masjid Al-Ijtihad Permata Pamulang, semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan cuaca yang sangat mendukung untuk istirahat, tetapi kita alhamdulillah bersemangat untuk berkajian. Semoga ini menjadi ladang amal sulih bagi kita semuanya dan menghantarkan turunnya rahmat dan ridho dari Allah kepada kita semuanya. Dan kita pada hari ini akan membahas kelanjutan Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Akhuna Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, memasuki poin ke-60 tentang al-istiqa bil anwa. Ma'asyar muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Pertemuan kita pada hari ini melanjutkan pertemuan kita sebelumnya, yakni kaidah ke-59. Ada sebuah kemiripan. Kalau bab sebelumnya kita membahas tentang mengaitkan gerak-gerik bintang dengan masa depan yang merupakan bagian dari ilmu perdukunan. Ya, kemarin itu pembahasan sebelumnya. Namun sekarang ini kita akan membahas tentang turunnya hujan dinisbatkan kepada bintang. Keduanya ada persamaan, yakni sama-sama pelakunya dihukumi syirik dan diharamkan di dalam Islam. Sehingga kita harus betul-betul memahami konsep ini, karena di Indonesia tidak sedikit orang yang menisbatkan turunnya hujan karena bintang dan seterusnya. Sebuah contoh kecil, ketika ada orang yang ingin punya hajat, kemudian agar tidak turun hujan,
maka ada ritual-ritual tertentu. Atau ketika musim hujan, agar hujan itu tidak turun, maka dia pun menggunakan sarana-sarana itu. Baik, namun kita di sini adalah akan lebih menjelaskan kepada al-istisqa bil anwa, yakni turunnya hujan karena faktor bintang. Seperti apa penjelasannya? Mari kita sama-sama perhatikan. Yang pertama, definisi dari al-istisqa bil anwa. Apa itu? Secara etimologi, istisqa atau al-istisqa berarti memohon siraman hujan. Jadi meminta turunnya hujan itu. Sedangkan anwa adalah bentuk jamak dari nau'u yang berarti posisi bintang. Selanjutnya kalimat ini akan diterangkan arti bintang saja, tidak disebutkan secara keseluruhan, biar lebih mudah. Kemudian secara terminologi atau syariatnya atau secara khusus adalah memohon siraman hujan kepada bintang. Jadi kalau tadi masih kurang jelas, tapi begitu melihat definisi secara syar'i sangat jelas sekali, yakni memohon siraman hujan kepada bintang. Jelas kalau ini menisbatkan perbuatan itu kepada bintang, baik menurunkan hujan atau perbuatan yang lainnya, jelas bagaimana hukumnya. Nah, hukum istisqa bil anwa melihat definisi tadi jelas hukumnya perbuatan itu adalah haram. Kenapa haram? Padahal ini adalah perbuatan yang bisa membuat adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan makhluk. Yang bisa menurunkan hujan, yang bisa memberhentikan hujan, yang bisa mengalihkan hujan, tidak ada kekuatan kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan makhluk. Di sini ada beberapa ayat yang penulis sampaikan, di antaranya Quran surat Al-Waqi'ah surat ayat 75 sampai 82, di mana disampaikan fala uqsimu bimawaqi'an nujum, maka aku bersumpah dengan tempatnya beredar, ya tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar. Ya, lau ta'lamuna 'azim, ketika dia mengetahui, seandainya dia mengetahui. Jadi sampai Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan ini, berarti kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah, ada sesuatu hal yang perlu dan penekanan yang sangat kuat, luar biasa. Bahkan di ayat yang lain, di antaranya adalah Al-Ankabut ayat 63, wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fahya bihil arda min ba'di mautiha la yakulunallah. Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi yang sudah mati, tentu mereka akan mengatakan Allah. Itu
Padahal dia menyatakan seperti itu, seyogyanya ia adalah mengaitkan al-istisqa billah, turunnya hujan karena Allah, itu yang sahih. Tetapi ternyata al-istisqa bil anwa, menisbatkan turunnya hujan karena apa tadi? Bintang. Ini kesalahan yang sangat fatal, luar biasa. Namun sekali lagi ini di Indonesia sangat banyak. Baik, kita akan menguraikan dengan kalimat-kalimat yang sangat apik. Mengaitkan turunnya hujan dengan bintang ini bisa terjadi dengan dua bentuk. Ini ada tambahan, anak ulang. Mengaitkan turunnya hujan dengan bintang ini terjadi karena ada dua bentuk. Bentuk pertama dengan kata bi, ya, dengan kata bi, seperti kalimat mutirna binau'in kada, kami diturunkan hujan karena bintang itu. Bi, dengan. Sehingga bentuk kalimat ini akan memberikan dua makna yang akan menunjukkan hukum perbuatan. Sekali lagi, mumtirna binau'i kadzab, kami diturunkan hujan karena bintang itu ada dua makna. Makna yang pertama adalah bintang tersebut ikut menurunkan hujan. Ini makna pertama. Jadi yang menurunkan hujan siapa di sini? Di sini adalah keyakinan tentang bintang. Maka keyakinan seperti ini hukumnya kufur akbar, yaitu kufur yang besar, karena meyakini ada mudabbir atau pengatur selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna pertama. Jadi muntirna binau'i kada ini mempunyai dua makna. Makna pertama tadi apa? Bahwa bintang tersebutlah yang menurunkan hujan, maka pelakunya dihukumi kafir besar, dikarenakan ada mudabbir atau pengatur selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan kitab Tauhid fi Tauhid Al-Khalaq Sulaiman bin Abdullah juz 1 halaman 183. Ini jelas kekafirannya. Makna yang kedua, muncul dan tenggelamnya bintang tertentu merupakan sebab turunnya hujan. Kalau yang pertama tadi, yang menurunkan hujan itu bintang, maka hukumnya kafir besar, kufrun akbar. Namun kalau yang kedua ini, muncul dan tenggelamnya bintang tertentu merupakan sebab turunnya hujan. Kalau keyakinan yang kedua ini dijatuhi hukum asghar, syirik kecil. Ini penjelasannya sangat apik sekali. Ini jarang sekali kita dapatkan. Kenapa disebut dengan kufrun asghar? Karena ia kufur nikmat. Di ayat tadi lihat, kufur nikmat. Kenapa kufur nikmat? Karena hujan itu sendiri nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, makhluknya. Tapi ia kufuri karena ia mengatakan apa itu? Asal hujan adalah kenikmatan, dan kenikmatan hujan tersebut disandarkan kepada siapa?
kepada bintang, bukan kepada Allah. Maka ia disebut dengan kufur nikmat. Yang sebenarnya sekali lagi kepada siapa disandarkan keyakinan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari dua kesalahan tadi, kufur akbar dan kufur asghar, maka ada dua kesalahan yang sangat jelas. Sekali lagi, kufur akbar tadi yang menurunkan hujan siapa? Bintang. Kalau kufur asghar, bintang hanya sebagai penyebab. Maka dari dua ini ada dua kesalahan yang sangat perlu untuk kita ketahui. Apa? Pertama, menjadikan bintang sebab turunnya hujan, padahal bintang bukanlah sebab turunnya hujan. Walaupun poin kedua tadi, hujan itu hanya sebagai penyebab, tetapi tidak ada hubungannya hujan dengan bintang. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, jika seandainya bintang tersebut merupakan sebab turunnya hujan, maka tetap nikmat hujan itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada bintang. Ini kesalahan kedua. Sekali lagi, seandainya benar ada sebabnya, tetapi ingat, turunnya hujan tetap nikmat yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana tadi disebutkan Quran surat An-Nahl ayat 83. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Mereka tahu tidak ada sejatinya yang bisa menurunkan hujan kecuali siapa? Allah. Namun mereka mengingkarinya. Sejatinya ayat ini turun kepada sekelompok orang yang berada di tengah lautan dan ombak yang besar. Kemudian mereka memiliki nahkoda yang pandai dalam mengendalikan kapal dalam situasi tersebut, sehingga akhirnya mereka selamat dari badai dan di tengah lautan tersebut. Maka orang-orang yang berada di kapal tersebut mengatakan bahwa mereka selamat karena nahkoda yang pandai tersebut. Sesungguhnya inilah bentuk kufur nikmat. Siapa sejatinya yang bisa menyelamatkan? Nahkoda atau Allah? Jelas Allah tabaraka wa ta'ala. Itu karena mereka mengatakan ini tadi, maka ia termasuk kufur. Ini tadi pertama adalah dengan bi. Sekarang menggunakan kalimat fi yang kedua. Pertama tadi dengan bi, yang kedua dengan fi. Seperti mutirna fi naw'in kadza, kami diturunkan hujan pada saat munculnya bintang. Sekali lagi, yang kedua menggunakan kata fi. Seperti muntirna fi naw'i kadza, kami diturunkan hujan pada saat munculnya bintang tersebut atau bintang itu. Bagaimana para ulama menanggapi dengan ini? Karena kalimatnya bisa masuk akal, kami diturunkan hujan pada saat munculnya bintang itu. Pada saat munculnya bintang itu, maka para ulama mengaitkan turunnya hujan dan bintang dengan menggunakan kata ini atau fi, tidaklah mengapa. Ya, tidak berdosa. Kenapa?
Karena kami diturunkan hujan pada saat munculnya bintang itu. Kalau begitu antara bintang, kemunculan bintang dengan hujan ada hubungannya enggak? Enggak ada. Ada sebabnya enggak? Enggak ada. Itu. Makanya ulama mengatakan boleh. Siapa yang berpendapat seperti ini, seperti madhab al-Imam Asy-Syafi'i yang disebut dengan madhab Syafi'i, madhab Hambali. Ini disebutkan dalam kitab Mughni al-Muhtaj As-Sarbini juz 1 halaman 611, juga Al-Iqsaf, juga di dalam Al-Mardawi dan seterusnya. Kenapa? Karena kata fi dalam hal ini merupakan bentuk harful azm, yaitu menunjukkan waktu terjadinya kejadian. Sehingga kami mutirna fi naw'i kadad, kami diturunkan hujan pada saat munculnya bintang itu. Sekali lagi, ini tidaklah mengapa, boleh menurut dua madhab besar. Madhab siapa tadi? Syafi'i dan Hambali. Tapi kalau menggunakan kata bi karena yang menurunkan hujan adalah bintang, maka tidak boleh. Tapi kalau menggunakan kata fi karena begitu munculnya hujan, begitu munculnya bintang, Allah menurunkan hujan. Hal ini disampaikan kepada kita melalui faedah yang sangat luar biasa. Maka syariat Islam ketika turun hujan ada sebuah doa yang sangat apik. Doanya karena apa? Di musim hujan atau saat hujan itu juga waktu mustajabahnya doa. Apa doa yang Rasul sampaikan ketika musim hujan? Bagaimana doanya? Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1032. Jadi dua kata ini tadi boleh. Karena apa? Karena yang kedua dengan kata fi tadi meyakini hujan yang menurunkan siapa? Allah. Maka ada kalimat yang sangat apik. Apa itu? Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Saya ulang. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Hujan turun pada kita karena karunia dan rahmat Allah. Inilah keyakinan kita. Ketika turun hujan, tolong jangan dikaitkan dengan apapun. Ini untuk menyelamatkan akidah kita. Tapi ucapkan ini mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Turunnya hujan karena karunia dan rahmat Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ana ulang, ketika turun hujan, Islam memberikan doa yang pendek tapi manfaat. Allahumma sayyiban nafi'an. Karena apa? Karena kita meyakini turunnya hujan karena karunia dan rahmat Allah. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Ini yang harus kita pegang. Jadi uraian-uraian yang di atas yang mengkaitkan dengan segala sesuatu, umat Islam wajib kita tolak. Kita hanya mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Itu insyaallah.